Radio Caca ini dia menurut gua posisi dalam keadaan low dan juga untuk high-nya. Apakah Radio Caca trending lebih rendah atau lebih tinggi di hari Sabtu ke depan? Oh, di shopping.io guys. Jadi Radio Caca ini udah ada di shopping.io. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Radio Caca, koin yang kita sukai ya guys ya. Yang dimana kita juga sangkut ya di Radio Caca ini. Yang udah pernah beli di angka 100, 110 ya. Gimana bang? Apakah kita hold aja Radio Caca gitu ya? Ataukah malah kita ngejual? Itu selalu banyak banget di grup gua. Bahkan juga di kolom komentar. Bahkan pula katanya Radio Caca itu adalah coin scam. Kalau misalnya ke arah coin scam, menurut gua itu sangat parah banget sih. Nggak mungkin lah ke coin scam. Karena dia ada dua jaringan, yaitu Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Apalagi peredaran supply-nya udah hampir, yaitu kurang lebih 50% ya, 41%. Dan juga selalu event, dan Radio Caca ini selalu menang intinya. Dan kita lihat juga bahwa si Radio Caca ini peringkat pertamanya yaitu ada di Gate.io, Uniswap, Poloniex, dan juga Pancake. Di video kali ini kita juga akan ngebahas tentang bagaimana Radio Caca di minggu ke depannya. Dan juga bagaimana updatean terbaru dari Radio Caca. Radio Caca layak gak sih diserok lagi di harga bawah untuk kita mendapatkan juga keuntungannya? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada di Radio Caca, yaitu di Twitternya. Kurang lebih sekitar 700 tweet yang udah dia lakukan. Dan kalau kita lihat tampilan dari si Radio Caca ini udah mulai berubah. Kita lihat juga di sini dia IRC 20 ya. Habis itu di sini ada MyMask. Di sini juga ada USM First dan juga ada USM Change. Nah, di sini MyMask-nya NFT guys ya. Dan kita lihat juga di sini Singapura. Artinya Radio Caca ini dia berdomisili di Singapura. Dan untuk Radio Caca sendiri dia mempunyai Telegram, yaitu Radio Caca Group 2. Biar nggak salah, dan juga discord.gg. Yang terbaru adalah kepada komunitas berbahasa Rusia kami. Vitality USM membahas semua hal Raca dan USM dengan Rusia. Ada banyak kegembiraan dan boost tentang Metaverse, USM First. Lihat diskusi 30 menit ini. Dan di sini ada the following media includes potential sensitive content. Di sini change setting aja, tinggal kita lihat view. Kalau kalian kepo langsung aja view seperti ini. Habis itu ini ada yaitu YouTube-nya. Ini orang Rusia, real Rusia. Di sini juga ada view juga. Ini tentang semua belanja liburan Anda dapat dilakukan menggunakan Radio Caca sekarang. Sekarang Anda tidak perlu mengonversi, menghitung, mentransfer, cukup gunakan Raca secara langsung dan beli apapun yang Anda inginkan. Amazon, Walmart, Depot Rumah, dan lebih. Jadi si Radio Caca ini udah kerjasama ya dengan Amazon. Wow, Radio Caca is on shopping. Oh, di shopping.io guys. Jadi Radio Caca ini udah ada di shopping.io. Keren. Dia udah bisa dipakai. Wow, amazing ya. Dan di sini ada wallet update again. Nah, jadi Radio Caca ini dia memperbarui walletnya. Yang gue suka adalah very excited about this. Sangat bersemangat tentang ini. Raca dipilih sebagai GameFi launchpad pertama karena suatu alasan. USM First adalah metaverse untuk menjadi raja milik mereka semua. Elemen BSC eksklusif NFT market akan ditayangkan pada tanggal 20 Desember. Launchpad GameFi pertama, Radio Caca NFT. Suka, retweet, dan tag teman kalian. GameFi BSC NFT Launchpad. Jadi si Radio Caca ini udah ada GameFi Launchpadnya dan tanggal 20 itu dia akan live. Wow, keren. Amazing. Nah, ini kan kalau dari pemberitaan Radio Caca ya, dari Twitternya, mungkin kalian juga udah pernah lihat ini atau udah tahu lah ya. Nah, sekarang kita ke artikel di mana apakah si Radio Caca ini akan naik atau turun di minggu ke depan. Di artikel investorobserver.com, di sini ditulis bahwa is Radio Caca trending lower or higher Saturday. Yang artinya adalah apakah Radio Caca trending lebih rendah atau lebih tinggi di hari Sabtu ke depan. Radio Caca menerima skor teknis jangka pendek yang lemah sebesar 10 dari analis Investor Observer. Sistem penilaian eksklusif kami mempertimbangkan pola perdagangan token terbaru dengan melihat pergerakan harga untuk menentukan apakah trennya ke arah yang benar. Radio Caca memiliki analis teknis terbaru yang lebih baik daripada 10% token pada harga saat ini. Investor yang fokus pada pertumbuhan jangka pendek dan mencari koin panas dan trendy akan menemukan peringkat jangka pendek sangat relevan ketika mengalokasikan aset mereka. Di bawahnya lagi ada trading analis atau dikenal dengan analisis perdagangan. Raca saat ini 0,03150 dolar
naik sekitar 7,33% di atas level terendah 30 hari di 0,022043,873 dan min 0,027902 atau setara dengan 78,27%. Di bawah level tertinggi 30 hari di 0,01009555 dolar. Selain itu, radio Caca berada di bawah harga rata-rata sekitar 0,05309851 dolar selama sebulan terakhir perdagangan dengan harga saat ini yaitu 0,0221937116 dolar. Secara keseluruhan, riwayat perdagangan radio Caca baru-baru ini menunjukkan bahwa pedagang saat ini bearish pada token tersebut. Kapitalisasi pasar radio Caca sebesar 398 juta dolar relatif rata-rata untuk sebuah token. Valuasi pasar untuk radio Caca relatif rata-rata karena 100 kripto terbesar memiliki kapitalisasi pasar di atas 1 miliar dolar dan radio Caca berada di bawah tanda itu, tetapi tetap di atas 100 juta dolar dalam kapitalisasi pasar. Sementara itu, volume rata-rata radio Caca yaitu 474 juta dolar yang diperdagangkan selama periode rata-rata 24 jam. Volume untuk radio Caca relatif rata-rata karena 100 kripto yang paling banyak diperdagangkan memiliki kripto senilai sekitar 100 juta dolar yang diperdagangkan selama periode 24 jam dan sebagian besar pasar memperdagangkan setidaknya senilai 5 juta dolar per hari. Selama 24 jam terakhir, volume radio Caca di bawah biasanya dengan 62 juta dolar di pertukaran. Nah, lalu kita lihat si pool reportnya, di mana ini adalah grafik dari si radio Caca ya. Risk charts, yaitu ada short term, technical, ini ada long termnya, kalian bisa lihat ya. Bahwa ini ada radio Caca yaitu crypto chart, di mana ini dia posisinya saat ini naik ya. Habis itu dia dalam keadaan sideways. Dan kita lihat juga bahwa si radio Caca ini dia menurut gua posisi dalam keadaan low dan juga untuk high-nya yaitu 0,036659. Lalu bagaimana untuk hari Sabtu, Kak? Kalau menurut gua lihat pergerakan saat ini si radio Caca untuk hari Sabtu ya itu bagus sih karena ada news-news terbaru dari si radio Caca yaitu seperti GameFi-nya akan launching tanggal 20 atau besok nih guys ya. Tanggal 21 lah taruh kalau kita di Indonesia sendiri. 5 koin metaverse teratas dengan pasokan beredar tertinggi ya guys ya di seluruh dunia. Ini ada dari thevrsoldier.com. Di sini dijelasin bahwa sometimes prefer cryptocurrency project. Investor terkadang lebih memilih project cryptocurrency dengan supply sirkulasi tertinggi karena seberapa rendah harga satuan setiap koin. Koin metaverse adalah hype saat ini. Dan hari ini kita melihat 5 koin metaverse teratas dengan supply sirkulasi tertinggi. Setiap proyek di bawah ini memiliki pasokan yang beredar lebih dari 10 miliar dan harga satuan di bawah 0,1 dolar. DeFi menggambarkan dirinya sebagai sistem asuransi DeFi pertama di dunia dengan kekuatan yang dipertaruhkan. Anggap saja sebagai polis asuransi untuk portofolio kripto Anda. Insure DeFi diklasifikasikan sebagai koin metaverse karena platform tersebut dapat menyediakan asuransi untuk platform metaverse DeFi. Insure DeFi menyertakan token multi-chain yang disebut Sure yang hidup di Ethereum dan Binance Smart Chain dan bertindak sebagai cryptocurrency asli di platform. Insure menawarkan berbagai cakupan untuk portofolio Anda. Untuk ukuran hingga 1000 dolar, pengguna dapat membeli polis untuk 2.500 pasti, yaitu 24 dolar pada saat penulisan. Cakupannya menjadi 140.000 dolar untuk 500.000 pasti yang kira-kira 4.800 dolar saat ini. Pada saat penulisan, Sure diperdagangkan pada 0,0296 dolar dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 1,5 juta dolar. Sure memiliki kapitalisasi pasar sebesar 253 juta dolar dengan pasokan yang beredar 26,79 miliar token. Wow, keren. Di bawahnya lagi ada namanya Meda Coin atau dikenal dengan Meda. Meda Coin adalah tim di balik proyek mendatang yang disebut MedaBots, game strategi berkemampuan NFT berbasis blockchain yang direncanakan akan diluncurkan pada 25 Desember ini. Pengguna dapat memulai dengan membeli MedaBots di Pancake sebelum peluncuran. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 28 juta dolar, MedaBots saat ini merupakan proyek yang kurang dihargai. Pemaingan dapat mempertaruhkan Meda menggunakan platform seperti Banker Doge yang saat ini menawarkan 178% APY. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan Banker Doge, Anda dapat mempertaruhkan Meda Anda selama beberapa hari dengan biaya penarikan awal sebesar 20%. Pada saat penulisan Meda diperdagangkan pada 0,03562 dolar dengan volume perdagangan 24 jam 871k, kapitalisasi pasarnya yaitu 27,5
juta dolar dengan pasokan yang beredar yaitu sekitar 49,2 miliar. Dan di sini yang ketiga adalah si Radio Caca. Dituliskan bahwa Radio Caca adalah manajer NFT eksklusif MyMask. Caca adalah token asli untuk Metaverse Universal. Metaverse USM adalah dunia planet 3D di mana pengguna dapat memiliki tanah, membangun toko di properti mereka, dan bermain atau membuat berbagai permainan yang seru. Radio Caca juga merupakan organisasi terdesentralisasi DAO yang dioperasikan oleh individu asli internet di seluruh dunia. Pada saat penulisan ini, Radio Caca diperdagangkan pada 0,002133 dolar dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 56 juta dolar. Kapitalisasi pasarnya adalah 380 juta dolar dengan pasokan yang beredar saat ini yaitu 181,85 miliar. Anda dapat membeli Radio Caca di berbagai variasi di Poloniex, Get.io, Pancake, Maxi, dan banyak lagi. Jika Anda berada di AS, PancakeSwap adalah opsi terbaik karena menawarkan biaya rendah tanpa batasan GEO-nya. Ini adalah platform game terdesentralisasi yang dibangun di atas jembatan yaitu Ethereum. Tim ingin menjembatinya permainan tradisional dengan teknologi blockchain. Yupo Gaming menampilkan kripto Yupo, token utilitas asli yang digunakan dalam Dark Metaverse mereka. Setiap planet di Yupo Gaming Dark Metaverse akan menyertakan serangkaian permainan unik dan memungkinkan pemain untuk membeli sebidang tanah melalui NFT. Ini mirip banget dengan si Radio Caca ya. Prosesnya mirip dengan bagaimana Decentraland dan The Sandbox mengatur, kecuali planet yang berbeda menampilkan pasar tanah mereka di alam semesta virtual yang terpisah. Gaming diperdagangkan pada 0,042762 dolar dengan volume perdagangan 24 jam yaitu sekitar 51 juta dolar. Ada 25,7 triliun token Yupo dengan kapitalitas pasar yaitu 712 juta dolar. Anda dapat membeli Yupo di Uniswap, Get.io, Maxi, Albank, dan Protocol, Sibaswap, dan banyak lagi. Langsung aja kita ke kesimpulannya ya guys ya, untuk si Radio Caca. Yang pertama adalah Radio Caca, dia akan menayangkan gameplay-nya pada tanggal 20 Desember 2020. Sedangkan di Radio Caca saat ini, yaitu kalau kita melihat di artikel ini, Radio Caca saat ini bisa turun dan juga bisa naik tergantung dari si gameplay-nya ini, apakah ini bagus atau tidak. Selain itu pula kalau kita lihat di The VR Soldier bahwa Radio Caca ini berada di urutan nomor 3 top 5 Metaverse coin dengan harga 0,1 dolar ya, di bawah 0,1 dolar. Yang artinya menurut gua Radio Caca ini bisa kita serok di harga 20-an. Nantinya habis itu kita hold aja hingga jangka panjang. Karena menurut gua Radio Caca ini dia masih dalam keadaan yang sangat prima untuk kalian beli. Masih fresh banget untuk kalian beli ya si Radio Caca ini. Itu aja sih untuk video kali ini tentang Radio Caca. Gua rasa udah cukup. Jika misalnya kalian masih kurang paham untuk video kali ini, kalian bisa gabung ke grup Telegram gua karena disitu bebas untuk diskusi. Gue ini sampai jumpa di next video, dan like jika kalian suka dengan video gua dan dislike jika kalian gak suka dengan video gua. Bye bye.